media ya Bapak Ibu ya. Tinggal menyesuaikan kenaikan pangkatnya saja ke 4A. Kemudian terkait peningkatan pendidikan. Terkait peningkatan pendidikan ini Bapak Ibu izin di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 sebenarnya kita sudah mengatur pemberian atau mekanisme kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi. Jadi ada dua mekanisme nih Bapak Ibu. Mungkin saya sedikit mengingatkan ketentuan di Perban BKN nomor 3 tahun 2023 bahwa di Perban BKN nomor 3 tahun 2023 ini kita memberikan dua opsi bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat dan pangkatnya masih di bawah pangkat golongan ruang pendidikannya. Misalkan yang bersangkutan jabatan fungsional keahlian, kemudian sudah S2. S2 itu kan pangkat golongan ruangnya seharusnya kan 3B. Tapi yang bersangkutan ini pangkat golongan ruangnya masih 3A. Maka untuk dapat naik pangkat menyesuaikan pangkat golongan ijazahnya, kita mengatur ini ada dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme penyesuaian ijazah dengan pemenuhan angka kreditnya. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan klaim angka kredit pendidikan 25% dan juga profesi predikat kinerja di 3A-nya ternyata sudah dapat 50 angka kredit, maka silakan usul kenaikan pangkatnya dengan kumulatif angka kredit tadi, yakni 50 naik pangkat ke 3B. Atau dengan mekanisme yang kedua. Mekanisme yang kedua itu dengan penyesuaian ijazah dengan mekanisme ujian kedinasan atau ujian UPKP, ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Jadi ketika yang bersangkutan ngeklaim angka kreditnya 25%, oh ternyata angka kreditnya belum terpenuhi. Dia 3A ngeklaim 25%, ternyata angka kreditnya masih misalkan 50 ya 25 misalkan 25. Oh ternyata masih belum. Nah, kepada yang bersangkutan boleh disesuaikan naik pangkat ke 3B dengan mekanisme UPKP. Jadi ketika dia UPKP lulus, nah dia sesuaikan angka kreditnya ke 3A. Begitu juga yang keterampilan. Yang keterampilan yang dia 2D punya ijazah S1. Jadi dia boleh nih dengan mekanisme yang tadi. Dia dengan kumulatif angka kredit atau dia dengan ujian kedinasan UPKP untuk naik ke 3A. Ternyata di lapangan terjadi warna-warni luar biasa, Bapak Ibu yang berbahagia. Ternyata di lapangan, jadi pada saat proses penyusunan Perban BKN nomor 3 tahun 2023, ini kami frame-nya ini sudah sesuai ya, sudah ideal. Jadi kalaupun ada angka kredit, ya tidak terlampau jauh lah. Kalau misalkan yang bersangkutan sangat baik, sangat baik. Mungkin tidak terlampau, angka kreditnya terlampau melewati terlalu jauh gitu. Tapi ternyata di lapangan, Bapak Ibu, ini ada kejadian karena memang ada warisan konvensional, ada 2C yang dia sudah memulai kumulatif angka kredit. Sehingga dengan jumlah angka kredit tersebut, yang bersangkutan lompat pangkat. Jadi tidak melalui 2D, dia yang langsung ke 3A. Jadi dia punya ijazah S1, pangkat golongannya masih 2C, terus angka kreditnya ini ketika dikonversi predikat kinerja ini sudah 60 atau sudah 40 kalau dia dimulai dari 2C angka kreditnya. Nah ternyata di Handrek ini jadi kebingungan tersendiri. Apakah kepada kondisi yang seperti ini, yang dia lewat satu kenaikan pangkat, bisa dipenuhi kenaikan pangkat ke-3A-nya dengan kumulatif angka kreditnya saja. Padahal kan, kalau misalkan kita berbicara tentang pengalaman, leveling, kompetensi, ini seharusnya kan berjenjang. Tapi ini dia lewat hanya dengan
kinerja masa lampau gitu. Nah, sehingga kami di tim merumuskan, dalam hal ini kami merumuskan dengan tim kenaikan pangkat untuk menjaga, satu untuk menjaga formasi, yang kedua untuk menjaga kompetensi, dan yang ketiga untuk menjaga kesinambungan karir. Maka kami mengatur ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah bagi pejabat fungsional dengan golongan ruang 2D, apabila akan dilakukan penyesuaian ijazah, maka ini boleh dengan dua mekanisme, yakni dengan mekanisme kumulatif angka kredit atau dengan mekanisme penyesuaian ijazah dengan UPKP. Tapi bagi yang dia pejabat fungsional keterampilan yang golongan ruangnya di bawah 2D, berarti dia 2C atau dia 2B, pada saat yang bersangkutan punya S1 dan akan disesuaikan pangkat golongannya ke 3A, maka hanya satu mekanismenya saja, yakni harus dengan UPKP. Jadi kalau dia mau lompat tuh dari 2C langsung ke 3A, nggak lewat 2D dulu, maka mekanismenya tidak boleh dengan kumulatif pangkat kredit, tapi harus dengan ujian kedinasan, yakni ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Jadi setelah adanya SEBKN nomor 9 tahun 2024 ini, mohon kepada pengelola kepegawaian untuk kemudian mensaring. Jadi tidak semuanya harus disampaikan ke BKN atau ke kantor regional BKN. Jadi kalau misalkan dia masih 2C, jabatan fungsional, maka silakan gunakan mekanisme UPKP untuk bisa naik pangkat ke 3A-nya. Tapi kalau dia 2D, silakan dilihat dua kondisi. Apakah dia telah terpenuhi kumulatif angka kredit? Apabila sudah terpenuhi kumulatif angka kredit, silakan tanpa harus UPKP. Dia usulkan ke 3A. Tapi kalau misalkan dia belum terpenuhi kumulatif angka kredit, maka silakan usul ke 3A-nya dengan UPKP. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini terkait penyelarasan sebutan predikat kinerja yang dapat dikonversikan ke angka kredit. Jadi tadi kami sudah menyampaikan kondisi dari proses pengangkatan pertama, kemudian perpindahan, kemudian kan dimungkinkan nih melihat angka kreditnya tidak pas dengan ketentuan Permenpan 1, yakni berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Jadi sebelumnya ada kondisi prestasi kerja yang diatur oleh PP 46 tahun 2011. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kami mengatur bahwa untuk penilaian angka kredit pejabat fungsional setelah berlakunya peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 dan pengangkatannya berdasarkan ketentuan Permenpan nomor 1 tahun 2023, manakala akan merefer ke konversi predikat kinerja yang memang pada saat itu prestasi kinerja sebutannya, maka baik itu prestasi kerja maupun predikat kinerja, ini konversi predikatnya setara. Jadi kalau sangat baik, dia 100%. 150%, maaf. Kalau dia baik, kemudian di prestasi kerja, kemudian predikat kinerjanya berdasarkan Permen 46 baik, berarti dia konversinya 100%. Supaya tidak menjadi kebingungan. Ini hanya kondisi pengangkatannya, Bapak Ibu ya, baik itu dengan alih pengangkatan pertama, perpindahan, atau bahkan dengan promosi. Ini dengan kondisi pengangkatannya berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023. Jadi jangan disalahartikan ya Bapak Ibu. Jangan sampai, wah dulu saya nggak ngumpulin angka kredit nih tahun 2022, wah berarti dengan ketentuan ini boleh dong. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi penafsirannya keliru. Gitu. Jadi bukan seperti itu. Berarti saya dulu 2022, 2021 boleh ya saya dikonversikan. Jadi tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisi substansi ini adalah berlaku penyelarasan sebutan kinerja pada saat pengangkatannya terhitung mulai tanggal berlakunya Permenpan 1 dan Permen BKN nomor 3 tahun 2023. Ini ada contoh nih Bapak Ibu. Jadi contohnya
kembali ke ketentuan yang awal tadi, ada CPNS yang formasinya jabatan fungsional, sampai dengan saat ini telah berlakunya Permenpan 1 tahun 2023, belum diangkat juga dalam jabatan fungsional. Sehingga kita dorong untuk segera diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasinya. Sehingga menggunakan ketentuan Perban BKN nomor 9 tahun 2024. Nah, ini CPNS-nya tahun 2020 nih. 2020 itu kan masih dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011. Nah, ini sebutan prestasi kerjanya baik, maka dikonversikan dengan ketentuan, diselaraskan dengan ketentuan Permenpan 6 tahun 2022. Jadi kalau baik dia tetap 100%. PNS-nya tahun 2021, maka dia juga penilaian sebutannya adalah sudah prestasi kerja ya baik. Kemudian tahun 2023 predikat kinerja baik sesuai dengan Permenpan 1. Sehingga dapat angka kredit lah yang bersangkutan 47,92 pada saat nanti klaim angka kredit di akhir tahun setelah yang bersangkutan duduk dalam jabatan fungsionalnya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait yang KPLB nih Bapak Ibu. Jadi kondisinya memang luar biasa nih pejabat fungsional pasca dikeluarkannya SEBKN nomor 9 tahun SEBKN nomor 5 ya kurang lebih tahun 2021 terkait pemberian kenaikan pangkat luar biasa bagi jabatan fungsional. Jadi sebelumnya di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, begitu juga di KBKN Nomor 12 Tahun 2002, ini tidak mengatur terkait pemberian KPLB bagi jabatan fungsional. Kemudian setelah keluarnya SEBKN terkait KPLB bagi jabatan fungsional, ternyata di lapangan ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ada pejabat fungsional yang sangat berprestasi sekali. Sehingga kondisinya di lapangan itu ada pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang pangkat golongannya sudah 4A dan dia dapat KPLB sehingga jabatannya masih ahli muda, pangkatnya 4A, dia KPLB ke 4B. Jadi dia sudah melampaui pangkat 2 tingkat di atas jenjang jabatan yang didudukinya. Nah, kepada yang bersangkutan ini jadi bingung. Berapa angka kredit yang diberikan pada saat yang bersangkutan diberikan KPLB. Jadi di SEBKN tersebut sebenarnya kita sudah mengatur ya Bapak Ibu pemberian angka kredit bagi pejabat fungsional yang memperoleh KPLB. Di SE tersebut ini kita memberikan angka kredit penuh pada pangkat golongan untuk dapat naik ke pangkat golongan setingkat lebih tinggi dengan KPLB-nya. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kita berikan angka kredit penuh di jenjang jabatannya. Karena kan sebenarnya dia sudah melampaui 2 pangkat di atas jenjang jabatannya. Maka, contoh, kalau misalkan ada saudari Dila ini, analis jenjang jabatannya ahli muda, pangkat golongan ruangnya 4A, pada saat penyetaraan berdasarkan Permenpan 17 tahun 2021 dan juga sampai dengan saat ini yang bersangkutan tuh sudah mengumpulkan angka kredit 120 seumpamanya. Kemudian dia sudah dapat KPLB juga sehingga diberikan kenaikan pangkat 4B. Apabila kondisi seperti ini, maka sesuai dengan SEBKN nomor 5 tadi, kita berikan pemenuhan kumulatif angka kredit di jenjang jabatannya, yakni 200. Jadi kan sebelumnya dia angka kreditnya 120. Jadi dia diberikan angka kredit 200. Nah, 200 ini kita berikan angka kredit untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat uji kompetensi di jenjang jabatan ahli madianya. Jadi ketika yang bersangkutan lulus, kemudian yang bersangkutan diangkat ke jenjang jabatan ahli madya, maka nanti kondisinya jenjang jabatannya ahli madya, pangkat golongannya 4B. Maka kepada yang bersangkutan diberikan angka kredit pemenuhan pada pangkat golongan ruang di 4B-nya.
Jadi kan 4A ke 4B kan sudah harus memenuhi kebutuhan kredit 150. Nah, berarti dia langsung sudah dapat angka kredit 150. Jadi angka kredit 150 ini adalah angka kredit pemenuhan. Pemenuhan di mana? Pemenuhan naik pangkat dari 4A ke 4B. Bukan pemenuhan naik pangkat 150 dari 4B ke 4C. Ya. Jadi khawatirnya tadi salah artikan nih. Dia dapat angka kredit 200, kemudian dia uji kompetensi ke ahli media, dia duduk di ahli media golongan 4B, dapat angka kredit 150. Jadi 150 itu digunakan atau diartikan adalah angka kredit pemenuhan untuk naik pangkat ke 4B-nya sesuai dengan SEBKN nomor 5 terkait KPLB-nya tersebut. Jadi bukan angka kredit untuk modal naik pangkat lagi ke 4C, bukan. Jadi kalau naik pangkat lagi ke 4C, dia harus dari konversi predikat kinerja sebesar 150 untuk bisa naik pangkat dari 4B ke 4C.